Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan pengharapan bagi kita hari ini adalah keluargaku, kebahagiaanku. Alkitab berkata dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-27, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini merupakan permohonan Raja Daud yang disampaikan kepada Tuhan agar keluarganya diberkati oleh Tuhan dan disertai Tuhan untuk selama-lamanya. Keluarga merupakan lembaga yang fenomenal dan universal yang diprakarsai oleh Allah sendiri setelah dunia dijadikan. Di dalam sebuah keluarga terdapat anak-anak yang dipersiapkan untuk bertumbuh baik dalam hal jasmani maupun hal rohani. Keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Keluarga pertama di dunia ini dibentuk oleh Allah sendiri, yakni keluarga Adam. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29, Adam sebagai suami Hawa sekaligus ayah dari Kain dan Habel. Hawa sebagai istri Adam sekaligus sebagai ibu bagi Kain dan Habel. Kain dan Habel sebagai anak-anak dari Adam dan Hawa. Inilah keluarga pertama yang dibentuk oleh Allah. Selain keluarga kecil atau keluarga inti, ada juga yang disebut keluarga besar, yakni persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak, serta kakek, nenek, paman, dan bibi, dan lain sebagainya. Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajaran Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga itu sangat penting di mata Tuhan, sehingga Dia memprakarsainya di dalam dunia ini. Mengapa keluarga itu penting, saudara-saudara? Karena yang pertama, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut pertumbuhan fisik atau pertumbuhan tubuh, pertumbuhan akal budi, hubungan sosial, dan kasih, serta rohaniat. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia mempunyai potensi untuk bertumbuh. Keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa keluarga itu penting? Karena keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam keluarga, setiap orang bebas mengembangkan setiap karunianya masing-masing. Di dalam sebuah keluarga, landasan kehidupan seorang anak dibangun dan dikembangkan. Yang ketiga, mengapa keluarga itu penting, saudara-saudaraku? Keluarga merupakan tempat yang nyaman untuk berteduh saat ada badai di dalam kehidupan ini. Barangkali orang lain sering tidak memahami kesulitan hidup yang kita rasakan, tetapi di dalam keluarga kita mendapat pengertian dan perlindungan. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk menanamkan nilai-nilai dan merupakan laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar hal yang baik. Yang kelima, saudara-saudaraku, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan juga akhirnya sebuah penyelesaian. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup. Seringkali permasalahan muncul secara tidak terduga. Misalnya hubungan suami dan istri, masalah yang dihadapi anak ketika berusia remaja, dan bahkan masalah ekonomi yang sering terjadi dalam sebuah keluarga. Namun keluarga yang membiarkan Kristus memerintah sebagai Tuhan yang hidup atas keluarganya, mereka pasti dapat menyelesaikan semua permasalahan itu. Ada sebuah kisah yang dapat diceritakan, sekiranya dapat membangun kembali semangat kita untuk membina dan menjaga keluarga kita agar tidak hancur dengan berbagai persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi. Sebuah kisah yang terjadi beberapa tahun silam. Seorang wanita melahirkan seorang anak laki-laki. Wajahnya lumayan tampan, namun sepertinya anak itu kelihatan agak buruk. Mereka memberi nama anak itu Erik. Semakin lama semakin nampak jelas bahwa Erik ini memang agak terbelakang, dan ibunya berniat memberikan Erik kepada orang lain saja. Namun sang suami mencegah niat buruk sang istri tersebut. Akhirnya
terpaksa mereka membesarkan Erik juga. Di tahun kedua setelah Erik dilahirkan, sang istri pun melahirkan kembali seorang anak perempuan yang cantik dan mungil. Mereka menamainya Angelica. Mereka sangat menyayangi Angelica. Seringkali hanya Angelica yang diajak pergi ke taman hiburan dan membelikan pakaian hanya untuk Angelica. Namun tidak demikian halnya dengan Erik. Erik hanya memiliki beberapa setel pakaian butut. Ketika sang suami berniat membelikan pakaian baru buat Erik, sang istri selalu melarang suami dengan dalih penghematan keuangan keluarga. Dan anehnya, suaminya selalu menuruti perkataan sang istri. Saat Angelica memasuki usia yang kedua tahun, sang suami dari si ibu ini meninggal dunia. Dan waktu itu Erik sudah berumur 4 tahun. Keluarga mereka semakin miskin dengan hutang yang semakin menumpuk. Akhirnya sang ibu mengambil tindakan yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Sang ibu pergi meninggalkan kampung kelahirannya beserta Angelica. Erik yang sedang tertidur lelap ditinggalkan oleh ibunya dalam sebuah gubuk. Tahun terus berjalan, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Terus berjalan. Sang ibu akhirnya menikah kembali dengan seorang pria dewasa yang begitu mencintai. Usia pernikahan mereka telah menginjak tahun yang kelima. Berkat sang suami yang baru itu, sifat-sifat buruk sang ibu yang semula pemarah, egois, dan tinggi hati berubah sedikit demi sedikit menjadi lebih sabar dan penyayang. Angelica telah berumur 12 tahun waktu itu dan mereka menyekolahkannya. Tidak ada lagi yang ingat tentang Erik dan tidak ada lagi yang mengingat. Suatu malam tiba-tiba terlintas kembali kisah ironis yang terjadi dulu seperti sebuah film yang diputar di kepala sang ibu. Baru sekarang sang ibu menyadari betapa jahatnya perbuatan yang telah dilakukan. Tiba-tiba bayangan Erik melintas kembali di pikiran sang ibu. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Erik, Mami akan menjemputmu." Akhirnya sang ibu mengambil tindakan. Di sore hari ia kembali mencari Erik. Dia memarkir mobil di sebuah gubuk, di mana gubuk tersebut merupakan tempat kediaman mereka bersama dengan Erik. Setibanya mereka di gubuk, suami dari sang ibu terheran melihat apa yang terjadi. Dan dia bertanya kepada istrinya, "Mami, apa yang sebenarnya terjadi?" Dia berkata, "Oh suamiku, kau pasti akan membenciku setelah menceritakan hal yang telah saya lakukan." Akhirnya sang istri menceritakan juga dengan tangisan masing-masing. Ternyata Tuhan sungguh baik kepada sang istri. Ia telah memberikan suami yang begitu baik dan penuh pengertian. Setelah tangisannya reda, maka sang ibu keluar dari mobil diikuti oleh suami dan keluarga. Matanya menatap erat pada bumi terbentang ruang dan sang bunda mulai teringat betapa gubuk itu pernah ia tinggali beberapa bulan lalu dan Erik menjadi penghuni. Namun sang bunda tidak menemukan siapapun juga di dalam. Hanya ada sepotong kain putih yang tergeletak di lantai. Sang bunda mengambil seraya mengamatinya dengan seksama. Matanya mulai berkaca-kaca, mengenali potongan kain tersebut sebagai bekas baju butut yang dulu dikenakan Erik sehari-harinya. Ia sempat kaget sebab suasana saat itu gelap sekali. Kemudian terlihatlah olehnya seorang wanita tua yang berpenampilan kumuh dan kotor. Kembali ia tersentak kaget, manakala wanita tua itu tiba-tiba menegurnya dengan suaranya yang parau. "Hai, siapa kamu? Mau apa kamu kemari?" Dengan memberanikan diri, sang bunda pun bertanya kepada wanita tua itu, "Ibu, apa ibu kenal dengan seorang anak yang bernama Erik yang dulu dia tinggal di sini?" Wanita tua itu menjawab, "Kalau kamu ibunya, kamu sungguh tega. Tahukah kamu 10 tahun yang lalu sejak kamu meninggalkannya di sini,
Erik terus menunggu ibunya dan memanggil mami, mami, dan mami. Karena wanita tua ini tidak tega melihat Erik. Seringkali wanita tua ini mengajak Erik tinggal di rumahnya dan makan di rumah wanita tua ini. Wanita tua ini berkata, walaupun saya orang miskin dan hanya bekerja sebagai pemulung sampah, namun saya tidak akan meninggalkan anak saya seperti itu. 3 bulan yang lalu, Erik meninggalkan secari kertas ini. Si wanita tua ini memberikan kertas tulisan Erik kepada sang bunda. Erik belajar menulis setiap hari selama bertahun-tahun hanya untuk menulis pesan kepada ibunya. Sang bunda pun membaca tulisan kertas itu. Erik berkata, "Mami, mengapa Mami tidak pernah kembali lagi? Mami marah sama Erik. Mami, biarlah Erik yang pergi saja. Tapi Mami harus berjanji kalau Mami tidak akan marah lagi sama Erik." Itulah pesan yang disampaikan Erik untuk terakhir kali kepada ibu. Sang bunda pun menangis begitu histeris membaca surat itu. Si ibu ini berkata kepada wanita tua, "Bu, tolong katakan di mana Erik sekarang. Saya berjanji akan menyayanginya sekarang. Saya tidak akan meninggalkannya lagi. Tolong katakan." Wanita tua itu berkata, "Nyonya, semua sudah terlambat. Sehari sebelum Nyonya datang, Erik telah meninggal dunia. Ia telah meninggal di belakang gubuk ini. Tubuhnya sangat kurus. Ia sangat lemah. Hanya demi menunggu ibu, ia rela bertahan di belakang gubuk ini tanpa ia berani masuk ke dalam gubuk itu. Ia takut apabila maminya datang, maminya akan pergi lagi bila melihat yang ada di dalam gubuk itu. Dia hanya berharap dapat melihat maminya dari belakang gubuk. Meskipun hujan deras dengan kondisinya yang lemah, ia terus bersikeras menunggu maminya bisa. Dari kisah yang mengharukan tentang ibu dan anaknya dapat kita ambil kesimpulan bahwa apapun yang Tuhan titipkan maka kita wajib menjaga. Apalagi yang Tuhan titipkan itu adalah anak. Kita wajib menjaga, melindungi, menyayangi, mencukupi apa yang kita butuhkan, karena itu adalah amanah bagi kita. Anak adalah anugerah yang tak terhingga dari sebuah permohonan. Jadi bersyukurlah karena sudah dikaruniai anak, dan kita sebagai orang tua wajib menjaga hingga ia bertumbuh dewasa. Biarlah keluarga kita menjadi tempat di mana kita berbagi kebahagiaan sampai Tuhan